Hai, di sini kami akan menjelaskan materi tentang sebab-sebab permintaan atau demand sumber daya manusia, di mana kita akan membahas mengenai analisis sebab-sebab permintaan atau demand sumber daya manusia dan faktor-faktor sebab permintaan atau demand sumber daya manusia. Mari kita bahas. Oke, mari kita bahas. Prediksi permintaan sumber daya manusia dalam sebuah organisasi itu harus didasarkan pada alasan yang kuat dan objektif, di mana prediksi yang dilakukan tanpa alasan yang tepat tidak akan menghasilkan sumber daya manusia yang efektif dan efisien dalam berkontribusi pada pencapaian tujuan organisasi. Permintaan sumber daya manusia harus merupakan kebutuhan nyata, mana bukan karena ketidakmampuan organisasi untuk memanfaatkan sumber manusia yang sudah ada secara efektif dan efisien. Permintaan harus didasarkan alasan yang kuat untuk memastikan bahwa permintaan ataupun demand SDM merupakan kebutuhan objektif atau bukan disebabkan oleh ketidakmampuan pendayagunaan secara efektif dan efisien SDM yang sudah dimiliki. Adapun faktor-faktor penyebab permintaan sumber daya manusia. Untuk yang pertama itu ada faktor internal sebagai sebab permintaan sumber daya manusia. Nah, apa sih faktor internal itu? Faktor internal merupakan kondisi persiapan dan kesiapan sumber daya manusia sebuah organisasi atau perusahaan dalam melakukan operasional bisnisnya pada masa sekarang untuk mengantisipasi perkembangannya di masa yang akan datang. Faktor internal ini dibagi menjadi 6. Untuk yang pertama, yaitu faktor rencana strategi restra dan rencana operasional renov. Apa sih rencana operasional itu? Rencana operasional merupakan rencana jangka pendek yang bersifat taktis, tidak berulang yang dibuat untuk rencana-rencana selanjutnya. Contohnya itu program proyek dan anggaran kebijakan dan juga aturan standar. Lalu, apa sih rencana strategi itu? Rencana strategi merupakan proses pemilihan tujuan-tujuan organisasi, program-program strategi, penentuan strategi, dan juga metode yang diperlukan, yang dimana rencana strategi ini merupakan proses jangka panjangnya. Jadi bisa disimpulkan bahwa rencana operasional itu jangka pendek dan rencana strategi itu jangka panjangnya. Untuk yang kedua yaitu faktor prediksi produk dan penjualan. Dalam sebuah organisasi atau perusahaan itu harus melakukan prediksi produk yang dapat dipasarkan. Prediksi ini pada dasarnya merupakan prediksi laba yang dapat diraih dengan mempergunakan jumlah kualitas sumber daya manusia yang sudah dimiliki oleh organisasi atau perusahaan, yang dimana kemungkinan meningkat dan juga menurunnya produk dan pemasaran atau laba perusahaan ini sangat besar pengaruhnya pada prediksi kebutuhan SDM. Untuk yang ketiga yaitu faktor anggaran atau pembiayaan cost sumber daya manusia. Dalam memprediksi kebutuhan SDM, sekurang-kurangnya itu harus sesuai dengan kemampuan organisasi atau perusahaan, yang dimana membayar upah ataupun gaji tetap sebagai bagian dari pembiayaan SDM dari presentasi laba yang dapat diraih organisasi atau perusahaan secara berkelanjutan. Yang keempat, yaitu faktor bisnis baru. Pengembangan produk baru akan berdampak diperlukannya penambahan SDM.
Contohnya itu penambahan pekerjaan dan juga penambahan jabatan baru. Untuk itu, perlu dilakukannya prediksi kebutuhan SDM dalam perencanaan SDM, baik dalam jumlah maupun kualitasnya, yang dimana disebabkan oleh pengembangan bisnis baru di lingkungan sebuah organisasi ataupun suatu perusahaan. Dan yang kelima itu, faktor struktur organisasi dan desain pekerjaan, di mana semakin banyak unit kerja dalam struktur organisasi, maka semakin banyak dan semakin bervariasi juga kualifikasi permintaan dan perencanaan SDM dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Nah, untuk yang terakhir atau yang keenam ini, faktor keterbukaan dan keikutsertaan para manajer. Faktor ini berkenaan dengan keterbukaan dan juga kebijakan manajer puncak. Kebijaksanaan tanpa diskriminasi dengan nilai-nilai demokratis memungkinkan perencanaan SDM ini memprediksi jumlah dan juga kualifikasi permintaan SDM secara akurat dan juga objektif. Dan untuk selanjutnya itu mengenai faktor eksternal sebagai sebab permintaan demand sumber daya manusia. Apa sih faktor eksternal itu? Faktor eksternal merupakan kondisi lingkungan bisnis yang berada di luar kendali perusahaan yang berpengaruh pada rencana strategi dan juga rencana operasional. Secara langsung ataupun tidak langsung berpengaruh pada perencanaan SDM. Faktor eksternal ini dibagi menjadi 4. Yang pertama, faktor ekonomi nasional dan juga internasional atau global. Faktor ini pada dasarnya merupakan kondisi dan kecenderungan pertumbuhan, ekonomi dan moneter, dan atau internasional yang berpengaruh pada kegiatan bisnis setiap dan juga semua organisasi ataupun perusahaan. Untuk yang kedua yaitu faktor sosial, politik, dan hukum. Faktor ini tercermin dalam kondisi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di wilayah negara tempat operasional sebuah organisasi ataupun menjalankan perusahaan operasional bisnis suatu perusahaan. Untuk yang ketiga itu perkembangan ilmu dan teknologi. Perkembangan ilmu dan teknologi ini sangat berpengaruh pada yang pertama itu kecepatan dan kualitas proses produksi dalam bentuk teknologi untuk mendesain suatu produk. Untuk yang kedua itu efisiensi kerja. Yang ketiga, produktivitas dan juga kualitas produk. Yang keempat, teknologi pemberian pelayanan yang sesuai dengan keinginan dan juga kebutuhan suatu konsumen. Suatu organisasi ataupun perusahaan yang tidak dapat mengadaptasi kemajuan dan juga perkembangan teknologi baru yang canggih dalam melakukan pekerjaan tentu akan tertinggal dalam berkompetensi. Dan yang keempat atau yang terakhir ini, pasar tenaga kerja dan perusahaan pesaing. Apa sih pasar tenaga kerja dan perusahaan pesaing itu? Pasar tenaga kerja merupakan area geografi yang memiliki persediaan tenaga kerja yang dibutuhkan atau demand di sebuah perusahaan. Dan untuk perusahaan pesaing merupakan hal yang harus dipertimbangkan dalam memprediksi kebutuhan SDM. Untuk yang selanjutnya yaitu persediaan karyawan. Faktor ini merupakan kondisi tenaga kerja sumber daya manusia yang dimiliki perusahaan sekarang dan juga prediksinya itu di masa depan yang dimana berpengaruh pada permintaan tenaga kerja baru. Kondisi tersebut dapat diketahui dari hasil audit sumber daya manusia dan juga sistem informasi sumber daya manusia sebagai bagian dari sistem informasi sumber daya manusia ataupun SIM, sebuah organisasi atau sebuah perusahaan. Oke, kesimpulannya dari faktor-faktor yang dibahas tadi, dari faktor tersebut saling terkait dan mempengaruhi perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia yang efektif harus mempertimbangkan semua faktor ini untuk memastikan bahwa organisasi memiliki sumber daya manusia yang tepat untuk mencapai tujuannya.
Itulah materi yang kami sampaikan, semoga dapat dipahami. Bye.